Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri, saya Cici Triyuliani Abadi dan rekan saya Kevin Rosandi Pradana, peserta Latsar CPNS Kemenhub tahun 2024, gelombang 4 angkatan 26. Pada video kali ini, kami akan membuat ulasan mengenai role model atau tokoh inspiratif yang menurut kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Ignatius Jonan adalah sosok yang mencitrakan dedikasi, integritas, dan keberanian dalam pelayanan publik. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni 1963. Sebelumnya, Ignatius Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2019, beliau menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Sebelum menjadi seorang menteri, beliau memegang peranan penting sebagai Direktur PT Kereta Api Indonesia yang sejak kepemimpinan beliau berhasil merubah sistem perkeretaapian menjadi lebih tertib dan nyaman. Beliau telah menorehkan jejak yang menginspirasi banyak anak muda untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam setiap langkahnya, Pak Ignatius Jonan menunjukkan komitmen yang kokoh terhadap prinsip-prinsip moral dan etika, serta kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh Bapak Ignatius Jonan yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau selalu menekankan pentingnya pelayanan yang prima kepada pelanggan. Baginya, kepuasan pelanggan bukanlah sekedar tujuan, tetapi merupakan cerminan dari komitmen untuk memberikan yang terbaik. Beliau selalu mendorong timnya untuk menjaga etika kerja yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, serta memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada setiap penumpang. Yang kedua yaitu akuntabel. Ignatius Jonan selalu menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh PT KAI. Beliau yakin bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci yang membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, beliau tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa PT KAI bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, baik itu terkait dengan keselamatan operasional maupun pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah kompeten. Keahlian dan kompetensi Ignatius Jonan sebagai seorang pemimpin juga sangat diakui. Dia selalu berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional PT KAI melalui inovasi dan pembangunan sumber daya manusia. Beliau secara konsisten mengembangkan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan PT KAI untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Selanjutnya ada nilai harmonis. Pada nilai harmonis ini, Ignatius Jonan telah membangun lingkungan yang harmonis dan kondusif di lingkungan PT Kereta Api Indonesia dengan merubah sistem yang ada, mulai dari tiketing hingga angkutan penumpang yang tertata dan humanis. Kemudian nilai loyal. Nilai loyal yang ditunjukkan oleh Ignatius Jonan yaitu dengan dedikasinya terhadap perubahan yang dibawa pada PT Kereta Api Indonesia yang seturut dan sejalan dengan kebijakan dan tujuan pemerintah. Selain itu juga, ketika menjabat sebagai Menteri ESDM, beliau dapat mengembalikan sebagian besar saham PT Freeport Indonesia ke tangan Indonesia, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, seefisien mungkin, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Kemudian ada nilai adaptif. Ignatius Jonan menjadi contoh seorang pemimpin yang adaptif. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh PT Kereta Api Indonesia. Perubahan sistem tiketing kereta api jarak jauh yang semula masih konvensional dengan harus datang langsung ke stasiun dan juga dengan risiko terjadi percalonan diubah menjadi sistem tiketing online yang mempermudah
calon penumpang untuk membeli tiket tanpa harus datang ke stasiun secara langsung, serta menghindarkan praktik percaloan. Selain itu, perubahan yang dilakukan juga meliputi penertiban dan penataan wilayah stasiun menjadi lebih bersih, tertib, dan tidak ada pedagang asongan. Penertiban penumpang yang tidak bertiket, serta penumpang yang berada tidak di tempat yang seharusnya. Kemudian kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Susionan ada di berbagai sektor. Contohnya pada penjualan tiket kereta api yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari berbagai bank, Alfamart, dan Indomart, serta berbagai stakeholder terkait. Selain itu juga Dinas Susionan membangun hubungan dengan negara lain untuk pembangunan dan perkembangan PT Kereta Api Indonesia. Sekian ulasan kami mengenai Bapak Ignatius Jonan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.